Perkenalkan, nama saya Dr. Poppy Novita Pasaribu, STP, MBSYS. Saya adalah dosen tetap Prodi Manajemen S2 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, UIK. Saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu perencanaan pengendalian produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyiapkan rekod dan pembelajaran hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sekarang izinkan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi yang diberikan kepada mahasiswa Prodi Manajemen S1 untuk semester 6. Perencanaan pengendalian produksi ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi kita akan membahas mengenai beberapa topik yang menjadi capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah di sini ada 5-nya sesuai dengan TPS atau rencana pembelajaran semester. CPMK yang pertama adalah mampu menganalisis permintaan dan membuat ramalan permintaan untuk keperluan perencanaan produksi. CPMK yang kedua mampu membuat jadwal induk produksi. CPMK ketiga mampu membuat rencana kebutuhan material dan kapasitas. CPMK keempat mampu membuat jadwal operasi dan pengendalian lantai pabrik, dan CPMK yang terakhir mampu membuat lintasan perakitan. RPS ini dirancang untuk 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 adalah PTS, pertemuan ke-16 adalah UAS. Pertemuan 1-7 yang akan nanti diujikan di UTS mulai dari permintaan sampai kepada mampu membuat perencanaan kebutuhan material. Pertemuan ke-9 sampai ke-15 itu akan membahas tentang jadwal operasi, pengendalian lantai pabrik, serta pembuat lintasan perakitan yang akan diujikan di UAS. Dalam 16 kali pertemuan ini, kita juga akan ada penugasan kelompok dan penugasan mandiri. Dan untuk penilaian, kita ada rubrik penilaian yang akan meliputi dari kehadiran juga, penugasan, dan UAS dan tes. Hari ini pertemuan ke-13, sesuai dengan RPS, kita akan membahas sistem pengendalian produksi modern. Ya, sebelumnya di pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang lot sizing, ya. Untuk lanjutannya kita materi yang berikutnya tentang sistem pengendalian produksi modern dalam mata kuliah perencanaan dan pengendalian produk di Prodi Manajemen. Teman-teman, kenapa sih kita perlu mengetahui ini? Kita harus tahu definisi dulu, ya. Definisi dari pengertian dari pengendalian produk. Pengendalian produk atau production control adalah koordinasi logis sistem manufaktur untuk memastikan eksekusi rencana sesuai kapasitas di masa mulai tahapan. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas tentang penjadwalan dan ini masa kita. Nah, apa saja kita lakukan dalam pengendalian produksi ini? Itu ada 4 tahapan. Pertama, kita harus melihat routingnya dulu, atau penentuan jalur. Kedua adalah loading atau pemuatan kapasitas. Yang ketiga adalah dispatching atau pembelian berita. Dan keempat adalah expediting atau pemantauan aliran. Jadi kita harus melihat semua komponen ini. Nah, dari sini, dari mata kuliah pengendalian produksi ini, nanti teman-teman di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang seluruhnya, yaitu dari awal, dari kita mulai melakukan peramalan sampai ke akhir. Jadi kita namanya itu satu model sistem itu namanya enterprise resource planning. Nah, bagian pengendalian produksi kita bahas di lini masa ini. Ada pergeseran paradigma sebelumnya ya, dari sistem konvensional yang statis yang tidak dengan industri 4.0. Ya, sebelumnya kita misalnya mengetahui hanya dengan metode peramalan, tapi perkembangannya sudah ada yang real time, ya, yang dinamis, ya, yang menggunakan
tools-tools yang lebih dapat mendekatkan antara semua stakeholder dalam satu model, ya, dalam satu sistem. Ini kita bergeser dari sistem tradisional yang statis ke sistem modern yang berdasarkan parameter yang real time data driven. Karena kita udah ada sistem cloud, semua bisa akses dimana kapanpun, semua stakeholder, mulai dari supplier, si perusahaan itu sendiri, dan para user atau para distributor. Jadi pergeseran paradigma dari sistem pembayaran ini bisa memitigasi gangguan yang secara adaptif, ya. Kita bisa lihat yang tadinya sangat kaku, ya. Kakunya artinya apa? Dulu kita punya produk, kita misalnya membuat produk handphone. Handphone sudah sekarang, ya, mesin ya. Nah, itu kita lihat sangat manual, ya, sangat penjadwalan kebutuhannya, dan kemudian tidak banyak bahan permintaan untuk perbedaan-perbedaan dari bentuknya itu sendiri. Namun sekarang dengan begitu kecepatan masa, produk itu semakin pendek, ya. Masa produk semakin memendek, sehingga kita perlu sangat dinamis. Nah, itu terjadi pergeseran paradigma dari sistem tradisional ke sistem yang sangat dinamis sekarang, yang berbasis dengan data driven dan real time. Bukan dari masalah historis, ya, tapi data saat ini. Bahkan dengan AI kita bisa prediktif sebelum user atau sebelum klien kita mau memutuskan untuk membeli, nah, kita sudah bisa memprediksi dia akan membeli dengan prediktif AI. Jadi kita lihat dari pergeseran ini apa yang kita lakukan dengan teori penjadwalan dinamis. Kita jadi sudah lihat sekarang dengan adanya industri 4.0 di dunia nyata, pelatihan pabrik bersifat stokastik dan non-linear. Tadi kalau kita gambarkan ini sangat statis, ya, kita bisa gambarkan prediksinya linear. Kita pakai regresi linear, kita pakai metode peramalannya sifatnya seperti moving average, ya. Nah, namun dengan keadaan sekarang kita harus lebih dinamis, ya, dengan adanya teori penjadwalan dinamis. Kita pakai apa? Kita pakai menggunakan khusus apa atau pendekatan apa? Kita bisa bagi dengan 3 pendekatan untuk penjadwalan dinamis. Ada yang sifatnya reaktif, satu. Yang kedua proaktif, yang ketiga real time prediktif. Menarik, ya. Ini kita bagaimana sampai kepada perusahaan itu membutuhkan apa? Ada memang mungkin yang reaktif, misalnya kondisi-kondisi tertentu di mana terjadi peak season, ya, memang butuh banyak, ya, atau ternyata ada crash sesuatu yang kita harus memproduksi lebih banyak. Nah, ini reaktif, ya. Ada satu peristiwa yang membuat perusahaan itu melakukan penjadwalan secara dinamis. Yang kemudian proaktif, ya, kalau sudah ada history, sudah ada data, terkumpul data, big data yang besar, kita bisa melihat kebutuhan perusahaan untuk melakukan penjadwalan terhadap bahan baku dan memproduksinya kapan. Ini sifatnya proaktif. Yang ketiga, real time prediktif. Ini kemajuan yang dari industri 4.0, kita sekarang bisa melakukan real time prediktif. Kalau reaktif itu adalah jadwal hidup dibuat secara statis, namun akan dihitung ulang secara total atau total schedule. Jadi kita buat manual, kita ada ramalan, kita hitung, kita susun, kita buat penjadwalannya. Nah, namun akan kita lihat lagi secara menyeluruh. Apabila terjadi kontinuitas besar seperti kerusakan fatal pada sistem, jadi untuk ada sesuatu yang salah, terpaksa kita membongkar semua penjadwalannya. Jadi ini bersifat reaktif. Ada pada satu sisi dia sudah terlambat, itu akan membongkar semuanya. Makanya dalam penjadwalan yang sifatnya reaktif ini kita kenal dengan toolsnya namanya ketika method, SPM, ya, ini kita sudah belajar sebelumnya. Ada khusus untuk membuatnya itu. Yang kedua adalah sistem pendekatannya adalah proaktif, memasukkan parameter ketidakpastian sejak awal perancangan
dengan menempatkan waktu aman atau time select atau buffer guna mengantisipasi variabilitas performa. Jadi kalau yang proaktif ini kita buat penyaringannya atau buffernya, itu namanya time select. Kita kenal nanti di sini teman-teman sudah belajar mengenai PERT ya, produk proses review teknik. Ini adalah salah satu metode yang memasukkan time select atau buffer. Jadi kalau misalnya proses itu kita nggak ada misalnya ada 4 proses A, proses B, proses C, proses D. Yang paling kritikal yang mana? Itu yang dijaga. Karena kalau misalnya yang kritikal itu B dan B itu lambat menyelesaikannya karena misalnya mesin rusak, itu akan membongkar semua jadwal A, C, D akan terganggu. Karena itu sangat kritikal. Namanya kritikal. Makanya untuk supaya tidak terganggu, kita kasih buffer, kita kasih time select yang membuat itu kalau misalnya terjadi gangguan kita bisa lakukan mitigasi penyelesaiannya. Misalnya time select berapa, itu bukan ini yang namanya proaktif. Tapi selain lagi kita berdasarkan sudah data, sudah kita lihat juga kapasitas mesin, kita juga sudah belajar ini jadwalnya, kita bisa melakukan yang terakhir lebih menarik. Kemarin kita belajar tentang SNI ya, Standar Nasional Indonesia dengan ISO-nya, dengan umum, bahkan dari bermacam-macam ISO, dari produk, proses, manusia ya. Bayangkan kalau dengan hasil itu sampai 0,001% itu apa yang dilakukan? Luar biasa. Artinya apa yang kita investasikan tidak menjadi sesuatu yang waste. Bisa kita lakukan efisiensi secara penuh. Oke, ini Siemens di Jerman. Bagaimana kasus produk di lokal kita di Indonesia? Kita coba lihat kasus bagaimana penjadwalan produk ini terjadi di industri komponen otomotif di klaster Karawang Cikarang. Jadi kita di Karawang Cikarang itu punya industri komponen otomotif, itu masuk komponen-komponen untuk mobil yang untuk produk otomotif. Nah, apa yang dilakukan industri komponen mitigasi livestock via smart means IoT. Jadi perusahaan ini seperti ini terlihat dalam ilustrasi gambar. Industri komponen otomotif tier 1 di Jawa Barat mengintegrasikan sensor gerak vital pada kontainer material ini perakitan. Nah, jadi dia menggunakan sensor. Dan teman-temannya coba ya, ini sesuatu yang sangat menarik sebenarnya sensor ini ya. Misalnya sensor panas ya, itu bisa kita memakai lampu hanya dengan gerakan. Itu ya sekarang itu yang kita bisa lihat. Misalnya kita taruh lampu smart lampu kita di rumah yang akan otomatis gelap atau misalnya gelap ya, atau dengan gerakan panas. Ini yang sensor ini dibayangkan coba dilakukan di industri praktikal. Ini coba ya. Jadi gambar berikut ini yang dilakukan dengan menggunakan sensor berat vital pada kontainer material yang diperhatikan. Problemnya adalah kelembatan logistik di tengah manual memicu livestock berkala. Jadi efisiensi 15%. Ada masalah ini karena ada mereka adalah industri perakitan untuk memasukkan bahan ke otomotif. Kalau mereka terlambat, mereka akan kena penalti. Nah, ternyata bahan baku di internal ini terjadi keterlambatan logistik sehingga terjadi efisiensi drop 15%. Solusi apa yang dilakukan? Oke, apa yang dilakukan adalah dengan sensor mendeteksi sistem shock release kurang dari 20%. Tinggal mesin Indonesia otomatis mengambil ADP atau autonomous verified vehicle. Jadi dengan adanya sensor berat bilangan, ya, begitu di bawah 20% dia akan mengambil tadi mesinnya tadi, mobilnya tadi untuk melakukan penambahan stok. Jadi ini pakai sistem sensor. Kemudian hasilnya ada apa?
dari penjadwalan ini adalah mampu mereduksi kegagalan suplai material hingga 98%. Jadi menggunakan sensor, tidak kita cek fisik, ya, tidak ada laporan, tapi memang sensor yang ditetapkan begitu ke angka 20% dia akan langsung mengirimkan sinyal perintah untuk langsung diisi. Oke. Ini namanya menggunakan sensor. Jadi sensor ini sangat menarik kalau kita gunakan bisa bahkan 100 derajat sudah bisa. Teman-teman sudah ada pertanyaan, kita sudah bahas mengenai penjadwalan, mulai kita dari studi kasus yang global di Siemens di Jerman. Kita lihat juga kasus penjadwalan fungsi di komponen perakitan di klaster Karawang sekarang. Ada pertanyaan teman-teman? Lanjut dulu. Baik. Kita coba lihat bagaimana secara manual bentuknya. Jadi walaupun kita punya tools, tapi teman-teman juga harus punya kemampuan untuk menghitung secara manual. Karena bisa saja terjadi crash atau apapun yang kita harus menghitung ulang, atau kita harus memverifikasi ya. Sekali-kali kita harus memverifikasi yang dihasilkan perhitungannya oleh ya, atau dari aplikasi. Ini adalah contoh kasus untuk penjadwalan urutan kerja. Kalau kita ada 4 kerja, ya 4 pekerjaan atau beberapa pekerjaan, kita bisa menggunakan satu metode namanya shortest processing time atau SPT. Jadi aplikasi penjadwalan ini kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satu pendekatannya yang kita pelajari di mata kuliah ini saat ini adalah SPT, Shortest Processing Time. Di sini contoh kasusnya ada 4 pekerjaan, yaitu pekerjaan job A, B, C, dan D yang menunggu diproses pada sebuah stasiun kerja tunggal. Jadi ada 4 urutan pekerjaan, kita namakan urutan waktu A, B, C, D. Nah, sekarang kita mau disuruh sebagai seorang manajemen produk, kita diminta untuk mengurutkan pekerjaannya berdasarkan aturan SPT. Bagaimana caranya? Solusi pendekatan dengan shortest processing time ini, pertama kita tahu dulu pekerjaan itu urutannya seperti apa. Urutannya adalah CADB. Ini ada sudah ketahuan pekerjaannya, waktu prosesnya, dan batas waktu atau kemudiannya per hari. Urutannya ternyata adalah yang diberikan adalah CBD. Jadi artinya kalau CBD, CADB, nah ini ada CADB, itu berarti ada waktunya itu pertama C, kita lihat C itu waktu prosesnya berapa hari? 2. Kalau 2 hari kan, kita mulai berarti ditambah 2. Kemudian berikutnya adalah yang A. A itu butuh waktu 3 hari kan? Nah, tambahlah 2 tambah 3 berarti 5. Berarti total full time-nya yang pertama C yaitu 2, yang A itu menjadi 5. Kemudian yang berikutnya adalah job D. D-nya butuh waktu 4 hari. Sebelumnya 5, berarti 5 tambah 4 menjadi 9. Berarti total full time-nya tadi sudah 2, yang berikutnya 5, sekarang 9. 2 tambah 5 tambah 9. Ada yang keempat yaitu B. B itu membutuhkan waktu 6 hari. Tadi 9 tambah 6, 15. Jadi total full-nya yang pertama C-nya 2, kemudian ke A itu butuh 5 hari, ke D itu 9 hari, dan ke D itu 15 hari. Totalnya adalah 31 hari. Sehingga rata-rata untuk minimal time-nya adalah jumlah hari dibagi total pekerjaan. Total pekerjaannya ada berapa? A, B, C, D, ada 4. Berarti 31 dibagi 4, hasilnya adalah min keluar rata-rata adalah 7,75 hari. Hampir mendekati 8 hari.
Ini adalah contoh untuk melakukan urutan pekerjaan berdasarkan aturan SPP, Shortest Processing Time. Karena yang pendek adalah yang C dulu, kan? Setelah pendek yang C, baru yang pendek kedua adalah A. Kemudian setelah A yang pendek 3 hari, kemudian D, baru yang terakhir adalah B. Jadi yang paling pendek itu kita urutkan. Dan jadi kalau sudah kita urutkan, kita cari total flow-nya. Total flow-nya jangan sampai seperti tadi. Setelah kita dapat total flow-nya, kita lihat rata-rata tinggal di totalkan dibagi jumlah kegiatan. Ini yang namanya shortest processing time. Jadi kita gunakan dulu, kita lihat pada itu, kita identifikasi mana yang terpendek di awal dan yang terpanjang di kali mencoba. Ini salah satu pendekatan dalam penjadwalan pengendalian. Mana? Ada pertanyaan? Apakah kalau konteksnya punya jadi nggak ada itu dia apakah nggak ada setiap itu dianggap sama itu gimana misalnya ternyata untuk yang misalkan yang dia butuh berapa hari kan ternyata terjadi pertama ini kira-kira gimana harus kerjanya lebih sedikit atau Di sini kita setiap pendekatan itu perlu namanya asumsi. Seperti namanya critical path time itu CPM, kita asumsinya adalah semuanya sama ya. Dia tidak dinamis. Tapi kalau ini adalah semuanya bisa dijadikan yang pertama dimulai. Dia tidak harus series ya. Dia bisa paralel, tapi karena mesin cuma satu ya, harus tunggal, harus dilihat mana yang lebih dulu. Salah satu pendekatannya adalah cari dengan yang paling pendek dulu. Jadi asumsi untuk SPT semua job bisa dimulai dari awal tanpa menunggu, tanpa harus ada ini jawaban awal, ini jawaban simulasi bukan. Ya, itu bisa pakai metode yang lain. Itu pakai metode Word bisa, CPR bisa, tapi ini yang semua pekerjaan bisa dilakukan bersama. Jadi asumsi untuk menggunakan shortest processing time adalah semua pekerjaan bisa dilakukan yang terima kasih remindernya dapat untuk harusnya memang saya infokan mengenai bahwa setiap kita itu ada asumsi. Ada lagi teman-teman? Lanjut ya. Saya buat kan kalau kerja itu kerjaan yang lama itu sebenarnya di akhir ya. Itu ada resikonya nggak sih kalau pelanggan yang lama ini jadi nunggu lebih lama? Ini bukan produk ya, tapi ini satu pekerjaan yang akan menghasilkan produk. Misalnya kita namakan produknya itu bunga ya, atau produknya itu spare part A atau spare part Z. Nah, spare part Z itu dihasilkan oleh 4 pekerjaan, tapi 4 pekerjaan ini bisa dilakukan tanpa yang mana saja pun bisa. Apakah A dulu, apakah B dulu, apakah C dulu, apakah D dulu bisa. Jadi untuk menghasilkan spare part Z, yang mana duluan? Apakah kita melakukan A, B, C atau D? Ada satu pendekatan namanya shortest processing time. Dengan adanya ini ternyata mean flow rata-ratanya itu perlu hampir 8 hari ya, untuk mengerjakan satu proses. Jadi asumsinya itu aja. Untuk memperjelas kita ada penulisan ya. Untuk masih ada waktu ya. Jadi coba kerjakan secara mandiri sebagai tugas mandiri teman-teman untuk mencari ini perhatikan akhirnya dari pekerjaan ini. Ini ada 4 working order, 1 sampai 5. Kemudian diminta untuk cari urutan pekerjaan dengan menggunakan
shortest processing time SPT, kemudian diminta rata-rata waktu akhirnya ya ini ya dengan data ini sesuai dengan rumus tadi coba temukan hasilnya. Oke. Nanti hasilnya itu secara mandiri mohon diupload di siaran kita ya. Di sistem RMS kita, jawabannya memasukkan di siaran. Berarti yang di sana. Ya, betul ya. Jadi kalau ya nanti pastikan semua teman-teman mengumpulkannya di siaran. Jadi tidak upload. Nanti saya masukkan sistem dengan batas terakhir kumpulannya. Betul-betul besar. Tulisan saja kan? Karena ternyata tulisan itu membantu kita untuk meningkatkan sasar otak kita. Jadi jangan malas tulis tangan ya. Siapa semuanya mau pulpen kan? Nah, iya. Oke, jadi tulis tangan dan atau disiapkan. Gampang kok kan? Ada berapa orang yang hadir hari ini kan? Mohon disampaikan ya tugasnya ya. Jadi tunggu yang tidak hadir tetap ditunggu mau mengambil atau memasukkan jawabannya. Sementara kalau tidak ada pertanyaan, sudah? Oke, kita ya jadi kita pertama hari ini mempelajari minggu 13 ini tentang penjadwalan produk. Kita tadi sudah lihat ada 3 pendekatan dalam penjualan produk saat ini, reaktif, proaktif, dan real time predictive. Kemudian kita ambil contoh kasus di perusahaan global yaitu Siemens di Jerman dan juga perusahaan lokal Indonesia yang merupakan perakitan untuk industri otomotif di Kerawang. Dan satu pendekatan yang kita gunakan untuk menjawab manusia adalah SPT, shortest processing time. Kita ada tugas mandiri, dikumpulkan, disiapkan, informasikan yang bukan datang ya, untuk semuanya menjawab dan mengupload di sistem silakan. Baik teman-teman semua, mohon maaf kalau kesalahan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah perencanaan dan pengendalian produk ini, salah satu referensinya ada dalam buku saya yang berjudul Manajemen Operasi dan Produksi, di mana saya bersama mahasiswa S2 menulis buku ini.